Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahmi Yuliani. Sebelumnya, Mimi perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mimi adalah seorang guru bahasa Indonesia yang mengabdi di SMP Negeri 3 Bukit Tinggi. Udah pada tahu dong ya, SMP 3 Bukit Tinggi ada di mana? Nah, di sini mudah-mudahan video pembelajaran yang Mimi upload bisa berguna untuk anak-anak hebat yang menonton, kemudian para orang tua yang membantu mengawasi anak-anaknya belajar baik dalam masa PJJ. Kemudian spesial juga buat rekan sesama pendidik. Mudah-mudahan kita bisa semakin kreatif dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Kemudian mohon juga dukungannya untuk kepada sesama rekan pendidik, kepada para orang tua, dan buat anak hebat ibu yang menonton untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Nah, pada video ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang teks prosedur ya. Namun dibatasi, untuk video pertama ini kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, fungsi sosial teks prosedur, dan yang keempat adalah jenis teks prosedur. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya video pembelajaran ini hingga akhir. Kita mulai saja. Di sini kita membahas tentang teks prosedur. Sebenarnya anak-anak ibu, anak-anak hebat mungkin baru mendengar kata-kata prosedur. Padahal sebenarnya Ananda sudah membaca ataupun Ananda sudah mendengar teks prosedur. Di sini sebelumnya Ibu kasih tahu dulu. Ananda pernah nggak melihat di YouTube misalnya bagaimana tutorial membuat donat kentang misalnya? Pernah dong ya? Atau pernah mendengar ibundanya di rumah lagi membuka channel bagaimana cara membuat pot bunga dari botol minuman bekas? Pernah ya? Nah, sebenarnya cara-cara ataupun langkah-langkah yang kita tonton tersebut sudah merupakan teks prosedur. Jadi dapat kita simpulkan ya, bahwasanya teks prosedur itu adalah teks tulis ataupun lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian kita ambil juga pengertian berikutnya yaitu dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 tingkat SMP atau MTS yang disusun oleh Kemdikbud. Di sana dijelaskan bahwasanya teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Itu menurut buku Bahasa Indonesia. Jadi sudah dapat disimpulkan ya bahwasanya teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah supaya si pembaca atau pendengar dapat melakukan sesuatu. Itu mengenai pengertian dari teks prosedur. Nah, untuk poin kedua, di sini kita akan membahas tentang tujuan teks prosedur. Jadi, tujuan teks prosedur itu adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Sesuai yang sudah dicontohkan tadi, misalnya kita membaca teks prosedur mengenai cara membuat donat kentang. Setelah kita membaca langkah-langkah tersebut, maka kita tahu petunjuk membuat donat itu bagaimana, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, tindakan apa saja yang harus kita kerjakan. Jadi itu adalah tujuan teks prosedur untuk memberitahu si pembaca bagaimana rangkaian ataupun langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Bisa dipahami ya untuk tujuan teks prosedur? Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan juga tujuan dari teks prosedur. Berikutnya pada poin ketiga kita akan membahas tentang fungsi teks prosedur. Sama seperti jenis teks yang sebelumnya kita pelajari, yaitu tentang teks deskripsi dan juga narasi. Mereka memiliki fungsi sosial, begitupun dengan teks prosedur. Jadi fungsi sosial teks prosedur ini adalah menginformasikan kepada para pembaca atau pendengar cara membuat ataupun melakukan sesuatu. Contoh,
Di sekolah misalnya ada seorang guru kesenian yang bertanggung jawab harus mengajarkan anak-anaknya agar bisa melakukan gerakan tari piring. Nah, supaya sampai dengan jelas bagaimana langkah-langkah menarikan tari piring, maka guru menyampaikan langkah-langkahnya. Gerakan pertama ini, gerakan kedua itu, sampai gerakan akhir yang dirangkai dengan indah. Sehingga si peserta didik dapat melakukan tari piring dengan baik dan indah. Maka apa yang disampaikan oleh guru kesenian tersebut mengenai langkah-langkah tari piring sudah termasuk kepada fungsi sosial dari teks prosedur. Bagaimana fungsinya? Yaitu si peserta didik dapat melakukan serangkaian tindakan atau aksi yang diajarkan oleh gurunya. Seperti itu ya untuk fungsi sosial dari teks prosedur. Nah, untuk poin terakhir pada video ini, kita akan membahas tentang jenis teks prosedur. Secara umum, jenis teks prosedur kita bedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Di sini berisikan langkah-langkah untuk membuat suatu barang. Apakah itu berupa kerajinan ataupun yang dihasilkan adalah berupa makanan. Untuk contohnya, cara memasak donat. Contoh kedua, cara membuat kursi dari ban bekas. Contoh berikutnya, cara meracik wedang jahe. Sudah jelas ya untuk teks prosedur membuat sesuatu. Kemudian untuk jenis yang kedua adalah teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Di sini bertujuan untuk memandu seseorang untuk mampu menggunakan suatu alat dengan tepat. Untuk contohnya yang pertama, cara memainkan alat musik talempong. Contoh kedua, cara memainkan alat musik gitar. Bisa ya, itu untuk jenis teks yang kedua. Di sini untuk para penonton masih semangat ya, tinggal satu jenis lagi, yaitu yang terakhir, teks prosedur dalam melakukan sesuatu. Di sini teksnya bertujuan untuk memandu seseorang dalam melakukan suatu kegiatan secara tepat dan urut. Jadi untuk teks yang ketiga itu harus dilakukan secara tepat. Nomor 1 di nomor 1, nomor 2 di nomor 2. Jadi untuk langkahnya tidak boleh diacak. Itu untuk jenis teks prosedur melakukan sesuatu. Contohnya, cara menarikan tari piring. Cara menarikan tari pasambahan. Jadi tidak boleh diacak bagaimana tari itu pada pembukaannya, bagaimana pada bagian tengahnya, dan bagaimana akhir dari tari tersebut tidak boleh dilakukan secara acak. Jadi harus dilakukan secara tepat dan urut. Nah, sudah sampai ya kita pada akhir pembelajaran untuk pengertian, tujuan, fungsi, dan juga jenis teks prosedur. Namun, kita akan tetap lanjut membahas teks prosedur pada video pembelajaran berikutnya. Jadi, jangan lupa untuk aktifkan notifikasi ya, supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Nah, terima kasih untuk perhatian yang sudah menonton. Terima kasih kepada rekan sesama pendidik. Terima kasih kepada orang tua. Tetap semangat mengawasi anaknya belajar dalam masa PJJ ini. Kemudian terima kasih juga kepada anak-anak hebat Ibu. Tetap semangat, bahwasanya pendidikan zaman sekarang adalah ujung tombak untuk di generasi berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.